Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hadijah, Stambuk D1A1181042, kelas Agribisnis C. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang dampak virus COVID-19 terhadap ketenagakerjaan. Adanya pandemi virus COVID-19 telah menyebabkan berbagai macam persoalan serius di seluruh sektor kehidupan masyarakat, mulai dari persoalan ekonomi, sosial, politik, hingga ketenagakerjaan. Di Indonesia pun, wabah pandemi virus COVID-19 telah memaksa pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan khusus dengan menghimbau penghentian sementara aktivitas-aktivitas yang menimbulkan kerumunan, seperti aktivitas pendidikan di sekolah, pekerjaan di perusahaan, kegiatan di ruangan umum, hingga keagamaan di rumah ibadah. Penyebaran virus corona atau COVID-19 yang kini masih terjadi di Indonesia tidak hanya membawa dampak buruk bagi kesehatan masyarakat, tetapi juga membuat bisnis para pelaku UMKM dan pekerja harian informal merana karena sebagian besar dari mereka menggantungkan kehidupannya dari pendapatan harian. Apabila mereka tidak bekerja, maka tidak ada penghasilan yang bisa didapatkan untuk menyambung hidup mereka. Pasalnya, UMKM khususnya di usaha makanan dan minuman tersebut akan langsung merasakan dampak mulai dari adanya imbauan agar masyarakat mengurangi tempat-tempat keramaian, di mana pemerintah telah menginstruksikan masyarakat untuk melakukan social distancing dengan bekerja dan belajar dari rumah selama masa darurat COVID-19. Keputusan awal diumumkan pada pertengahan bulan Maret yang lalu yang sangat mengejutkan semua pihak dan masih berlanjut hingga saat ini. Semua harus mematuhi aturan untuk stay home demi keselamatan. Lalu bagaimanakah dampak COVID-19 terhadap ketenagakerjaan saat ini? Dampak COVID-19 terhadap ketenagakerjaan, di sini saya mengambil contoh kasus pada warung kopi yang dimiliki oleh Ibu Nurul yang berada di Jalan Made Sabara. Ibu Nurul adalah salah satu pemilik usaha warung kopi atau warkop yang terletak di Jalan Made Sabara, Kelurahan Bende, Kecamatan Kedia, Kota Kendari, yang telah beroperasi sudah kurang lebih 3 tahun. Ibu Nurul yang telah berumur 29 tahun ini sangat merasakan dampak dari COVID-19 ini, di mana Ibu Nurul menceritakan sebelum adanya COVID-19, warkop miliknya beroperasi dari jam 9 pagi sampai jam 12 malam. Namun, saat adanya COVID-19 dan ditambah dengan adanya himbauan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, menjadikan kedai warung kopi beliau merubah jam operasionalnya menjadi jam 1 siang sampai jam 9 malam. Olehnya itu, beliau sangat merasakan dampak adanya COVID-19 dari jam operasionalnya yang berubah hingga berdampak pada pendapatannya yang menurun hingga 50%. Hal ini dikarenakan biasanya kedai kopi miliknya jadi tempat berkumpul, bercengkrama, bahkan bekerja. Namun, pada saat adanya aturan social distancing, kedai kopi miliknya menjadi sepi. Pendapatan yang menurun di masa pandemi COVID-19 membuat Ibu Nurul harus berpikir agar pendapatannya tidak terlalu menurun drastis. Olehnya itu, ia merubah sedikit dari sistem manajemen usahanya, yaitu yang pertama sistem pemasarannya yang tadinya sebelum adanya COVID-19 fokus pada pemasaran offline atau hanya mengharapkan penjualan dari orang yang datang langsung di kedai warkop miliknya. Namun, sekarang pemasarannya ditambah dengan adanya pemasaran melalui media sosial. Kedua, jam kerja karyawan dibuat per-shift, di mana karyawan yang berjumlah 2 orang ini harus bekerja bergantian tiap hari. Olehnya itu, tiap karyawan hanya bekerja 15 hari dalam 1 bulan. Sejak Ibu Nurul membuat kebijakan jam kerja karyawan dibuat per shift atau tiap karyawan bekerja 15 hari dalam 1 bulan, menyebabkan gaji karyawan menurun kurang lebih 50%. Yang awalnya 1.300.000
menjadi Rp700.000. Hal ini dilakukan agar pendapatan dan keuntungan Ibu Nurul setidaknya tidak terlalu menurun drastis dan karyawannya pun juga tidak kehilangan pekerjaan. Dari kasus yang dialami Ibu Nurul yang memiliki usaha warkop yang berada di Jalan Madesa Barat tersebut, kita dapat simpulkan bahwa sejak adanya penyebaran virus COVID-19 telah menyebabkan dampak baik dari segi penurunan pendapatan yang diperoleh dari warung kopi yang dimilikinya, hingga menyebabkan penurunan upah terhadap karyawan dari warung kopi tersebut. Sehingga kita bisa tahu bahwa penyebaran COVID-19 ini tidak hanya mengganggu kesehatan masyarakat, namun juga mengganggu dari segi bisnis atau usaha dan ketenaga kerjaan. Mungkin itu saja dari saya mengenai pembahasan tentang dampak COVID terhadap ketenaga kerjaan. Semoga bisa bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.